Halo, nama gue Willy. Gue mau coba review headphone Sony yang terbaru, yaitu WH-1000XM4. Ini versi upgrade dari tipe sebelumnya, yaitu WH-1000XM3. Gue pakai yang XM3 selama kurang lebih 2 tahun. Selama pemakaian overall boleh dibilang 90% gue puas, 10%-nya kurang puas. Kenapa? Karena di mode perjalanan atau di mode bepergian, kadang-kadang audio yang gue dengar itu mendadak seperti robot, kadang-kadang timbul tenggelam. Gue nggak tahu apakah itu masalah firmware, padahal firmware gue selalu update, dan gue khawatir ini masalah catat produksi. Berharap ini nggak terjadi di XM3 yang lainnya. Nah, salah satu alasan gue upgrade ke XM4 adalah gue pengen mastiin masalah itu masih ada atau enggak ya. Nah, langsung aja. Ini bukan video unboxing ya, jadi untuk spesifikasi, untuk detailnya segala macam, teman-teman bisa lihat langsung di video-video reviewer yang lain yang udah banyak banget di internet, plus di website resminya Sony. Oke, nah ini boxnya gue beli warna hitam, jadi gue dapatnya warna hitam. Kalau teman-teman beli yang grey pasti dapatnya grey. Secara fisik, secara material, secara bentuk ini sama persis dengan yang WH-1000XM3. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Gue saranin ketika buka jangan sampai kebalik. Kenapa? Ini gue langsung kasih contoh aja. Kalau kita bukanya dengan posisi yang benar, nah ketika dibuka kondisi dari headphone-nya itu enak, terlipat rapi. Di sini ada skatnya, lalu ini ada adaptor, ini ada kabel audio 3,5 mm plus kabel USB-C. Sayangnya kabel USB-C ini pendek banget, cuma 10 cm kayaknya. Jadi selama gue pakai headphone ini maupun XM3, gue nggak pernah pakai kabel chargernya. Gue pakai merek yang lain yang lebih enak, lebih nyaman buat ngecas, lebih panjang juga. Nah, balik lagi tadi kenapa gue saranin posisinya adalah nggak kebalik. Ini enak kalau posisinya benar. Coba langsung dibalik ya. Pertama, headphone dalam kondisi yang tidak rapi, tidak terlindungi oleh skat ya. Ini ada fungsinya loh skat nih. Dia jadi bikin si headphone ini nggak gampang gerak. Kalau ini dalam kondisi terbalik tadi, teman-teman buka, potensi jatuhnya itulah lebih besar ya. Kedua, kabel-kabel ini juga bisa jatuh kalau dalam posisinya terbalik. Oke, nah langsung aja. Secara fisik, ya ini barangnya. Secara fisik ini juga nggak ada bedanya dengan yang XM3. Kenapa? Ukurannya sama, materialnya sama, warnanya sama, bahkan mungkin hal-hal yang lain secara umumnya sama. Terus yang bedain apa sih? Nah, yang gue perhatiin pertama kali adalah nih ada tombol custom. Di XM3 nggak ada. Fungsi dari tombol custom ini adalah untuk mengaktifkan noise cancellation, atau teman-teman bisa milih voice assistant ya. Voice assistant kan juga ada dua nih, bisa milih Google Assistant atau Alexa. Nah, cara milihnya adalah teman-teman harus menginstall aplikasi dari Sony, yaitu Headphone Connect. Di situ teman-teman bisa mengcustom banyak hal ya, mulai dari equalizer, mulai dari setting noise cancellation seperti apa, ambience-nya, bahkan salah satu fitur andalannya mereka itu loh 360 sound ya kalau nggak salah. Ini sih nggak pernah gue aplikasikan juga ya agak ribet ya mengaktifkannya karena harus foto telinga segala macam. Nah, jadi setupnya agak bikin malas, jadi nggak pernah gue pakai. Nah, berikutnya adalah dilihat ini ada lubang ya di telinga bagian kanan. Isinya adalah sensor accelerometer yang berfungsi ketika teman-teman lagi dengerin lagu, terus teman-teman buka headphone-nya, lagunya langsung pause. Dan ketika teman-teman pasang lagi, lagunya akan dilanjutkan. Oke, nah lalu berikutnya juga yang saya mau kasih tahu ya. Ketika teman-teman udah selesai make nih, seperti tadi saya bilang, posisi R nih yang udah ditandain warna merah harus seperti ini ya, terus dilipat seperti ini.
pasang atau tempatin di pouchnya atau di boxnya. Enak ya. Jangan sampai kebalik juga, yang tadinya ini kanan menjadi kiri, begitu juga yang ini ya. Kenapa? Karena satu ya, posisinya nggak akan sempurna ketika kita taruh. Kedua, karena tidak sempurna, cenderung kita paksa untuk tutup covernya ya. Ketika itu dipaksa, ada potensi kerusakan di unitnya, terutama di bagian fleksibel di bagian ini dan di bagian yang ini nih. Nah, karena ngelipetnya nggak sempurna gitu. Oke, nah rasanya sih itu aja sih yang gue mau bisa share dengan teman-teman ya, impresi gue selama 1 bulan. Dan oh ya, yang gue keluhkan di awal tadi ternyata benar nggak terjadi. Gue makin puas lagi, tingkat kepuasan gue yang tadinya 90% terhadap XM3 ini mungkin hampir 100% ya, karena enak banget dipakai, keluhan gue nggak nonjol, dan audionya luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong kodek audio, yang membedakan antara XM3 dan XM4 adalah di XM3 itu Sony mensupport kodek aptX, sedangkan di XM4 ternyata aptX itu nggak disupport lagi, hanya mensupport LDAC, yaitu kodek bawahnya dari Sony. Secara awam gue sih nggak merasakan perbedaannya ya, sama-sama enak, tapi mungkin dari kompatibilitas perangkat akan berbeda. Ada perangkat yang support dua-duanya, ada perangkat yang enggak. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena ini pengalaman pribadi gue ya, bisa jadi salah. Di smartphone gue Pixel 4, setahu gue dia belum ada support untuk yang LDAC. Gue udah coba baca-baca, mungkin gue kelewat atau gimana. Tapi setelah gue install headphone connect-nya yang punya Sony dan gue pasangin di headphone ini, kodeknya muncul dan lebih optimal. Nah, saran gue juga ketika teman-teman menginstall atau memakai headphone ini di laptop, kalau bisa punya aplikasi amplifier atau equalizer. Ini akan bikin performance headphone ini makin enak, dan mungkin bakal lupa ngelepas headphone ini, saking enaknya sih terus terang. Ini bisa terbukti lah, reviewer yang top juga merekomendasikan ini. Jadi ini impresi gue selama 1 bulan, so far positif banget, nggak nyesel upgrade ke sini. Moga-moga produk-produk berikutnya juga makin enak dan bikin puas juga. Makasih teman-teman, selamat.